Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman, binikmatil islam, binikmatil ukhuwah, binikmatil ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan hidayahnya, kita sama-sama masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan kewajiban kita berupa sholat Jumat secara berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya beserta para sahabat dan pengikut setianya sampai akhir zaman. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pengalaman kita beragama, kita akan dapat menemukan hal-hal yang luar biasa, menggapai kemungkinan-kemungkinan yang menurut akal itu tidak mungkin. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Maulana Jalaluddin Rumi ketika beliau berjalan-jalan di teriknya matahari pada siang hari, mencari sesuatu dengan membawa lentera. Lentera kalau kita di sini itu semacam senter yang ada cahayanya. Berjalan di tengah-tengah kota, menelusuri lorong-lorong kota, di sudut-sudut kota dengan lentera itu. Sehingga ada seseorang yang mendekat, kemudian bertanya kepada Syekh Jalaluddin Rumi, "Ya Syekh, sedang mencari apa kau di sini? Apakah tidak cukup dengan cahaya matahari? Masih juga membawa lentera, pertolongan lentera itu?" Apa jawab Syekh Rumi ini? "Aku sedang mencari manusia." Itu kan manusia. Bukan manusia itu yang aku cari, tapi manusia sejati yang aku cari. Jawab Rumi, "Oh, kalau itu ya Syekh, manusia sejati yang akan kutemukan. Tidak mungkin kau akan temukan di sini." Apa jawab Rumi? Ini yang penting. Jawab Rumi mengatakan, "Ketidakmungkinan itulah yang aku rindukan. Ketidakmungkinan itulah yang aku cari." Jadi jamaah rahimakumullah, jangkauan iman itu hanya bisa dijangkau oleh hal-hal yang tidak mungkin. Jangkauan akal kita, power akal kita, kekuatan akal kita hanya mampu menjangkau hal yang mungkin. Misalnya, seorang bocah yang tiba-tiba selamat dari bencana yang besar, semua keluarganya itu tewas dalam bencana itu, maka akal tidak sanggup menggapainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan kekuasaannya, bahwa Dia Allah Maha Kuasa dari hukum alam,
bahwa dia Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa dari akal dan pikiran manusia. Jadi jangkauan iman itu mampu menjangkau hal-hal yang tidak mungkin. Sedangkan jangkauan akal hanya mampu menjangkau hal yang mungkin. Kita contohkan lagi. Nabi Yunus alaihissalam yang di dalam dakwahnya kesulitan, dia dengan kebimbangan dan kebingungan. Ya, singkat cerita, derita di dalam perut ikan. Kemudian dia bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini sangat terkenal di kalangan sufi, di kalangan kita juga yang sering mengaji. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Jadi doa Nabi Yunus alaihissalam 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, dan kondisi dalam perut ikan yang sangat sulit, tidak makan, tidak minum, dalam kondisi yang gelap gulita 3 hari 3 malam. Nah, setelah dia keluar dari perut ikan itu, dilihat umatnya itu berubah, umatnya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikut berdakwah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ini membuktikan bahwa Nabi Yunus alaihissalam fokus beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perut ikan dia berzikir dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang teraniaya. Begitu juga jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita mengalami masalah hidup yang tidak bisa terselesaikan secara fisik dan secara akal kita sebagai manusia ini, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam diri kita. Nah, artinya Nabi Yunus alaihissalam kembali di dalam dirinya. Yang dilakukan adalah kerja rohani. Apa kata Allah? Kerjakan kerjaku, urusanmu aku selesaikan. Dan terbukti Nabi Yunus alaihissalam terselesaikan. Umatnya semua itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau jamaah mengalami hidup yang secara fisik, secara akal tidak bisa menyelesaikan, kembali kita lakukan yaitu kerja rohani, kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tekniknya doa yang kita baca ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 hari 3 malam. Dan itu ada tekniknya ya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Apa rahasia Tuhan di situ? Ada cerita sufi, rahasia Tuhan di dalam biji pepaya. Jadi cerita guru sufi sedang berada di teras rumahnya, sedang duduk-duduk di situ. Kemudian dia melihat ada kotoran namanya kulit pepaya dan biji pepaya. Kemudian dia panggil muridnya, wahai murid, tolong ambilkan itu, tolong buang sampah kulit pepaya dan bibit pepaya yang semalam kita makan. Kemudian oleh murid itu, baiklah, diambil, dikumpulkan kulit pepaya dan bibit pepaya itu. Kemudian sebelum dibuangnya, guru sufi mengatakan, wahai murid, coba kamu ambil 1 biji pepaya itu, kamu amati, kamu teliti, ada apa di dalam biji pepaya. Kemudian sang murid ini mengamati biji pepaya yang diteliti, dilihatnya. Ditanya oleh gurunya, wahai murid, ada apa di dalam biji pepaya? Muridnya terdiam, tidak bisa menjawab. Jawab gurunya, semua ada di sana. Ada bakal buahnya, ada bakal batangnya, daunnya, semua ada di sana. Kata guru, maka begitu juga dengan zikir kita, zikrullah kita, rahasianya itu ada di sana. Semua ada di situ.
Asalkan apa? Biji pepaya itu kita tanam, kita pupuk, kita siram, kita rawat, maka dia akan tumbuh besar batangnya dan akan berbuah. Begitu juga persamaannya dengan zikrullah. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu rahasianya, ada ilmunya, namanya zikir bermula dari akhir, bukan zikir bermula dari awal. Zikir bermula dari akhir, bersatunya rohani kita sampai kepada rohani Rasulullah SAW, maka akan sampai. Zikir bermula dari akhir, zikir yang sampai, bukan karena bacaan hafalan kita, tapi yang sampai. Maka carilah channelnya, carilah frekuensinya, carilah gelombangnya, carilah wasilah. Maka ayat yang kita baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilail wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman dan bertakwa, carilah wasilah. Istilah kita sekarang channelnya, gelombangnya, frekuensinya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu harus sungguh-sungguh di jalannya. La'allakum tuflihun, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Jadi ini jemaah Jumat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam berzikir harus cari kekasih-kekasih Allah, Nabi dan Rasulnya, para aulia Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang membawa channel ke sana sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita memasuki di bulan Sa'ban ini, ada nanti kata Pak Tengku tadi ada malam nisfu Sa'ban. Ini untuk mengingatkan kembali latihan zikir kita, yaitu untuk membaca surat Yasin 3 kali pada maghrib. Mudah-mudahan kita catatan amal kita diangkat oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diampuni segala dosa-dosa kita. Kami tidak memperpanjang karena Jumat yang sangat singkat. Mungkin itu saja khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aqra'al Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa ikum bima fihi minal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Al-Qur'anil Karim, ya ayyatuha
أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر